Kami mewakili segenap pimpinan dan Sivitas Akademika Universitas PGRI Wiranegara pada kesempatan ini menyampaikan selamat Hari Inovasi Internasional. Mudah-mudahan Universitas PGRI Wiranegara bisa berkontribusi untuk proses-proses inovasi di bidang pendidikan, di bidang teknik, dan di bidang sosial budaya. Universitas PGRI Wiranegara hadir di tengah-tengah masyarakat kota dan Kabupaten Pasuruan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita. Sebagai agen perubahan, Universitas Wiranegara ingin berkontribusi secara positif dan produktif terhadap kehidupan masyarakat kota dan Kabupaten Pasuruan. Di antaranya yang sudah kita lakukan adalah Universitas Wiranegara telah berkontribusi terhadap penyediaan tenaga guru, tenaga pendidik yang saat ini sudah tersebar di lembaga-lembaga pendidikan di kota dan Kabupaten Pasuruan, baik lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta. Yang kedua, Universitas Wiranegara dengan fakultas yang baru, kita sedang menyiapkan tenaga-tenaga terampil di bidang teknologi yang kita harapkan pada saatnya nanti menjadi pemicu dan pemacu perubahan bidang teknologi di kota dan Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, Universitas PGRI Wiranegara sejauh ini telah berperan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi untuk masyarakat kota dan Kabupaten Pasuruan. Kami berharap sekaligus kami mengajak kepada semua dosen dan mahasiswa untuk terus berinovasi sesuai bidang keahlian masing-masing, bidang keilmuan yang ditekuni, agar bisa berkontribusi secara nyata, secara positif dan produktif bagi kehidupan umat manusia pada umumnya. Akhirnya, saya, Rektor Universitas PGRI Wiranegara, berharap setiap sivitas akademik mampu berbuat yang terbaik untuk kehidupan manusia. Selamat berinovasi untuk perbaikan kehidupan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan hasil perubahan dari STKIP PGRI Pasuruan ini, awalnya ada 5 prodi. Prodi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, dan PPKN. 5 prodi. Harapannya ke depan adalah bahwa
kita tidak harus stagnan dengan 5 prodi, karena nama fakultas kita adalah Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Fakultas Pedagogi dan Psikologi itu harapannya membuka fakultas atau prodi lain, yaitu fakultas atau prodi program studi psikologi. Di Fakultas Teknologi dan Sains saat ini ada 3 prodi. Pertama adalah prodi ilmu komputer, yang kedua adalah prodi teknologi pangan, dan yang ketiga adalah prodi teknik industri. Begitu banyak rekan-rekan dosen itu yang telah melakukan penelitian pengabdian masyarakat. Salah satu contoh yang paling bagus itu adalah ketika salah satu dosen di program studi bahasa Inggris ada pengabdian masyarakat dengan dana hibah yang didapatkan itu sekitar 1 juta lebih itu. 1 juta lebih yaitu tentang pembuatan coklat, minuman coklat itu. Minuman coklat yang variannya itu pada dasarnya hanya 1, sehingga ketika dapat hibah itu menjadi variannya banyak minumannya itu. Itu salah satu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh salah satu dosen di prodi bahasa Inggris. Di prodi-prodi lain juga sama. Banyak yang dilakukan itu tergantung pada rujukan PDP atau hibah yang diinginkan oleh pemerintah kita. Ya. Tapi kalau saya pribadi itu untuk pengabdian masyarakat memang belum pernah melakukan yang sifatnya PDP ataupun hibah ataupun sejenisnya. Namun untuk saya pribadi pengabdian masyarakat lebih cenderung karena saya ke bahasa Inggrisan, maka pengabdian yang saya lakukan biasanya itu pengimplementasian, misalkan saja pengimplementasian kapan harinya itu saya diminta untuk menjadi salah satu narasumber yang gabung dengan Peace Corps dari Amerika, sekitar 20 dari luar negeri itu. Nah, mengundang guru-guru se-Jawa Timur. Lalu saya menjadi salah satu pembicaranya. Saya bicara tentang designing classroom, dan itu salah satu contoh yang paling sederhana. Penelitian-penelitian yang dilakukan pada dasarnya kalau bagi saya itu penelitian yang sifatnya untuk tanggung jawab saya itu lebih banyak pada pengajaran. Namun kalau rekan-rekan yang lain sifatnya insya Allah hampir sama, ada yang bidang sastra, ada tentang model, ada segala satunya banyak yang berbeda-beda. Dan saya pribadi tema yang akan dicanangkan kalaulah kita sifatnya adalah institusi, maka penelitian pengabdian masyarakat kita adalah penelitian yang merujuk kepada kerjasama yang akan kita lakukan dengan perguruan tinggi lain. Ada istilahnya disebut dengan joint research, yang mana kita harus bergabung dengan perguruan tinggi lain untuk mengadakan penelitian. Nah, penelitian untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka itulah yang harus kita canangkan untuk yang sekarang ini, karena konsep kurikulum yang dipakai sekarang ini adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang sampai sekarang ini sekarang sudah banyak perguruan tinggi yang sudah mengimplementasikannya. Oleh karena itu, joint research yang akan dilakukan adalah ya tentang bagaimana implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka diterapkan dalam kurikulum kita itu bagus tidaknya, itu mungkin yang akan kita canangkan. Karena saya yakin kalau kita mau membuat proposal atau segala sesuatu untuk penelitian kita dengan mengambil tema yang sifatnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, insya Allah akan banyak. Saya yakin seperti itu. Tinggal nanti tim di fakultas dengan 5 prodi itu kita kumpulkan, kita ngobrol-ngobrol dengan sesama kaprodi, insya Allah akan memunculkan banyak kreativitas tentang tema-tema penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya. Untuk sementara untuk penelitian itu lebih difokuskan kepada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perlu diketahui bahwa saat ini adalah Fakultas Teknologi dan Sains merupakan fakultas yang baru, namun dari track record dosen-dosen yang ada, mereka sudah melakukan beberapa penelitian sebelumnya, seperti itu, baik penelitian maupun pengabdian masyarakat. Untuk pengabdian yang saya lakukan untuk saat ini yaitu terkait dengan penyuluhan kenakalan remaja dan cara menanggulangi terhadap kenakalan remaja tersebut. Dalam pengabdian masyarakat ini yang kami lakukan itu selama 3 hari.
hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan ini juga nanti melibatkan 2 dosen yang di situ itu menjadi pemateri dalam penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakat di tim STIT PGRI Pasuruan. Saat ini di Fakultas Teknik dan Sains lagi melakukan PDP, penelitian dosen pemula, sama melakukan PKMS, pengabdian masyarakat simultan. Saat ini beberapa dosen yang ada di fakultas sudah melakukan beberapa penelitian yang telah diajukan, kaitannya pengembangan produk, inovasi produk, strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Untuk pengabdian masyarakat, mereka membantu UKM yang ada di sekitar Pasuruan sekitarnya untuk meningkatkan nilai jual terkait sama produknya. Itu sih yang dilakukan. Dosen yang belum berjava, mereka diikutkan dengan atau digabungkan dengan dosen yang telah berjava. Bahkan dosen yang belum S3 juga digabungkan dosen yang dengan S3. Nah, sebenarnya itu salah satu strategi agar sistem pencangkokan yang dilakukan oleh fakultas wabil khusus kepada prodi-prodi itu bisa dilakukan. Hanya saja, gitu saja, tidak semua dosen memiliki giroh atau semangat untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat itu. Motivasi yang sifatnya imajiner itu tidak mampu membuat mereka tergerak untuk membuat penelitian. Kecenderungannya adalah mengikuti apa yang diinginkan oleh dosen muda, ya sudah dosen-dosen muda aja. Saya pribadi itu sudah nyampaikan kepada rekan-rekan dosen yang senior itu, ayo buat penelitian, tapi memang faktanya sampai sekarang mereka belum tergerak. Yang tergerak itu hanya dosen-dosen muda. Begitu banyak cara yang harus dilakukan sudah, tapi rasanya ya agak-agak susah. Pernah saya sampaikan pada Bapak Rektor selaku penanggung jawab ketika saya diajak bincang-bincang terkait bagaimana agar kita itu punya motivasi tinggi untuk membuat penelitian dan pengabdian masyarakat, memotivasi mereka. Saya sampaikan pada dasarnya mudah, Pak. Caranya bagaimana? Ya sudah, bidang penelitian dan pengabdian itu yang ada BP2M atau BP3M itu mengundang rekan-rekan, mengundang semua dosen yang ada, lalu dosen-dosen yang berhasil mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat itu mencangkok mereka, artinya ini loh cara yang strategi atau cara yang jitu agar kita lolos PDP, lolos yang ini begitu ya. Lalu berikan mereka tema yang perlu mereka lakukan. Namun awal-awal mula kalau memang misal ya, ini misalnya kita tidak bisa memungkiri bahwa kadang ada faktor-faktor di luar diri kita yang membuat kita semangat. Misal ketika penelitian ini kita kan butuh satu hal yang bisa bergerak, bisa saja kita butuh bensin untuk ke sana kemari, ya kita talangi aja lah dulu lah, kita talangi penelitian ini, kita talangi misalnya berapa, ya kita beri mereka ya 1 juta dulu, ya kita kasih 1 juta agar penelitian mereka berjalan, karena tanpa ada uang lalu mereka mengeluarkan uang sendiri rasanya susah. Tidak mungkin dosen itu akan mengeluarkan uang mereka sendiri untuk penelitian, sifatnya nanti akan dipakai oleh kebesaran Uniwara ini. Tidak mungkin. Oleh karena itu beri mereka stimulus entah 500.000 atau 1 juta untuk melakukan hal-hal yang sifatnya akomodasi. Nah, tapi produk itu harus ada. Pesan saya sebagai dekan Fakultas Teknik dan Sains, saya berharap meskipun kita sebagai fakultas baru, saya harap dengan semangat para dosen yang ada dan mahasiswa yang ada, mereka berupaya untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk saat ini ada kompetisi terkait sama dana hibah dari Dikti, mereka hampir 98% dosen FTS mengikuti pengajuan proposal penelitian dosen pemula.
untuk yang masyarakat, untuk yang mahasiswa, mereka juga melakukan penelitian terkait dana hibah program kreativitas mahasiswa. Dan harapan kami semoga ada hasil yang baik buat kita semua. Untuk dosen, pesan saya yaitu agar meningkatkan karya ilmiahnya berupa jurnal, karena jurnal ini tuntutan untuk pengajuan Java. Yang sekarang ini dosen STIT sudah Javanya lektor, jadi untuk meningkatkan ke lektor 3D ini harus menulis jurnal terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3, karena untuk memenuhi KUM biar lebih dari 300. Jadi terkait dengan Tridharma harus tetap ditingkatkan, juga penelitian jurnal harus ditingkatkan, karena tuntutannya ke depan ini harus bisa mengajukan lektor 3D. Syukur-syukur bisa lektor kepala dalam waktu 2 atau 3 tahun setelah sekarang ini, atau tahun 2023 bisa mengajukan lektor kepala. Itu untuk dosen. Dan untuk mahasiswa tetap kreatif dalam hal karya ilmiah, khususnya dalam tugas-tugas perkuliahan. Pesan saya itu semua tugas yang sudah diberikan ke dosen itu harus dipublikasikan dan di-online-kan biar orang lain bisa membaca semuanya dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan juga tugas-tugas yang berupa YouTube dibuat secara baik dan itu harus di YouTuberkan biar semuanya itu bisa mendownload. Setelah itu bisa dimanfaatkan banyak orang dan bisa dilihat banyak orang, supaya STIT ini ke depan lebih maju dan lebih kreatif dalam hal pengajaran kepada mahasiswa yang ada di STIT Prodi Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Kami, dosen Uniwara, siap meneliti dan mengabdi untuk inovasi dunia.